Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, gencatan senjata Hamas Israel yang dimulai 10 Oktober 2025 terancam gagal. Perjanjian gencatan senjata hanya bertahan sampai fase pertama, yaitu pertukaran sandera Israel dan Hamas. Setelah itu, seperti yang sudah, saudara, Israel menggunakan berbagai dalih untuk melanggar kesepakatan. Israel kembali membombardir Gaza. Tidak cukup sampai di situ. Israel juga membatasi bantuan yang masuk ke Gaza. Harapan perdamaian berkelanjutan di Gaza masih jauh dari kenyataan. Saudara, gencatan senjata seharusnya menjadi kesempatan secara keseluruhan, saudara. Jumlah korban tewas warga Palestina lebih dari 68.000 jiwa sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023. Dalam sepekan terakhir, warga beberapa kali memakamkan yang tidak teridentifikasi di kuburan massal Deir al-Balah. Sejak gencatan senjata dimulai, Israel telah menyerahkan 195 jenazah sandera warga Palestina. Hingga saat ini, saudara, Israel mengabaikan kesepakatan gencatan senjata dengan terus membombardir Gaza. Perjanjian gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki ternyata tidak menjamin perdamaian yang langgeng di Gaza. Dan saudara, inilah serangan terbaru Israel ke Gaza yang terjadi pada Rabu 30 Oktober 2025. Asap tampak masih membumbung usai serangan udara Israel diluncurkan ke jalur Gaza. Menurut tim medis, sedikitnya 60 orang tewas termasuk anak-anak dalam serangan 24 jam terakhir. Dan saudara, perjanjian damai kesepakatan gencatan senjata menjadi rapuh ketika Israel mulai kembali menyerang Gaza. Awalnya, saudara, Israel menuduh Hamas telah menyerang pasukan Israel. Hamas menyangkal tuduhan itu dan menegaskan masih mematuhi perjanjian gencatan senjata. Setelah itu, Israel menuduh Hamas menipu soal pengembalian sandera asal Israel baik yang hidup maupun tewas. Persoalan terjadi ketika Israel menuduh Hamas mengembalikan jasad yang keliru. Hamas lalu menggencarkan pencarian jenazah sandera Israel. Dan saudara, Hamas memperluas pencarian jenazah sandera Israel di jalur Gaza sehari. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza pada hari Selasa, saudara. Hal itu diumumkan setelah Netanyahu menuduh Hamas telah melanggar gencatan senjata. Menanggapi serangan Israel ke Gaza pasca gencatan senjata, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela tindakan tersebut. Menurut Trump, gencatan senjata menjadi lemah karena tudingan pembunuhan seorang tentara Israel oleh Hamas. Trump, sebagai salah satu mediator gencatan senjata, justru membuat pernyataan di luar nalar, yakni memaklumi adanya balasan Israel. Well, as I understand it, they took out an Israeli soldier. I just heard about it a little while ago. They killed an Israeli soldier, so the Israelis hit back.
and they should hit back. When that happens, they should hit back. Do you think does that worry you about the ceasefire? Does that jeopardize the ceasefire in any way? No, nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya di PBB, kemudian usai kembali dari KTT Perdamaian Gaza di Mesir dan saat KTT ASEAN baru-baru ini. Pengiriman pasukan perdamaian menurutnya sebagai wujud dukungan dari Indonesia terhadap pentingnya perdamaian di Gaza, Palestina. Gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Saudara, gencatan senjata Hamas Israel yang diharapkan menjadi jalan menuju perdamaian di Gaza kembali berada di ujung tanduk. Meski dunia menyerukan dukungan terhadap Palestina, nyatanya tak mampu menghentikan gempuran Israel ke Gaza. Rentetan pelanggaran gencatan senjata membuktikan betapa rapuhnya harapan akan jeda kemanusiaan. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai kemunculan awan hitam di Subang, Jawa Barat mengejutkan warga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelidikinya. Informasinya seusai jeda.